tragedi penculikan terhadap Bung Karno Karengas Dengklok. Sebenarnya apa yang terjadi antara Soekarno dan kaum muda? Inilah kisahnya. Prahara jelang proklamasi. Baru saja azan subuh telah selesai berkumandang dari sebuah musola. Ustadz Qasim yang telah selesai menunaikan sholat subuh langsung meninggalkan sholat tersebut. Tidak jauh, patrol serdadu Jepang berpapasan dengannya dan langsung menginterogasi dengan brutalnya. Kamu Nurali? Bukan, saya ini Qasim. Bohong. Jangan dusta. Aku tidak percaya. Terserah jika kalian tidak percaya. Saya memang bukan Nur Ali. Waduh, hajar. Allahu Akbar. Kalian biadab. Ustadz Qasim memberontak dan berusaha melawan dan kemudian berlari. Dikejar oleh serdadu Jepang. Kemudian serdadu melakukan penembakan. Ustadz Qasim ambruk berlumuran darah. Tubuhnya diseret dan dimasukkan dalam mobil patrol. Fatir, putra Ustadz Qasim yang masih bocah, melihat bapaknya disiksa dengan serdadu Jepang begitu kejimnya. Fatir berteriak histeris, mengancam membuat perhitungan. Bapak saya jangan dibawa. Bapak saya bukan penjahat. Bapak saya pejuang tanah air. Kalian semua penjajah jahat. Awas kalian semua. Aku akan buat perhitungan. Kembalikan bapak saya. Bapak. Mobil melaju meninggalkan medan pertempuran dan hilang di tengah jalan begitu. Fatir sedihnya terus berteriak memanggil bapaknya. Bapak, tunggu Fatir. Fatir akan menyelamatkan Bapak. Ya Allah, jaga dan selamatkan Bapak Fatir. Pagi di pos penjagaan tentara Jepang. Menjelang senja, matahari mulai turun menyisakan warna lembayung memerah darah. Seorang pemuda mengayuh sepeda melewati pos penjagaan serdadu Jepang. Pemuda itu berhati-hati, takut membuat gaduh yang membuat kecurigaan. Benar saja, serdadu Jepang langsung menyergapnya. Stop! Tunai! Bawa apa itu? Saya hanya pedagang kain, Tuan. Ini barang jualan saya. Sini kamu. Buat apa isi? Ini hanya kain, bukan yang lain. Tapi ini selimut dan gorden, Tuan. Sini. Bukankah ini bendera bangsa kami? Ini bukan bendera. Bohong. Jangan, Tuan. Aja. Ini dagangan saya. Biarkan saya pergi. Saya hanya pedagang, Tuan. Lepaskan saya. Serdadu Jepang tidak membiarkan Sen pergi begitu saja, tetapi lebih dulu memukulnya dan mencecar Hussein dengan tendangan. Hussein tak berdaya dan jatuh tersungkur ke tanah. Di sudut lain, tentara rakyat mengintai menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kelewatan saudara Nippon Sipit itu. Untunglah pemuda tersebut tidak mengakui kalau itu bendera merah putih. Ayo kita selamatkan bendera kita. Aku juga sudah tidak sadar. Biar ku minum darahnya. Sudah, lebih baik kita sebelum mereka.
Sedetik kemudian, sergapan pun dilancarkan. Serdadu Jepang melihat kehadiran tentara rakyat, maka terjadilah duel dan baku tembak jarak dekat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Habis Jepang! Tembak dia! Tembak kita! Allahu Akbar! Habis Jepang! Allahu Akbar! Terjadi baku tembak dan duel jarak dekat. Kesempatan itu dimanfaatkan Husein untuk melarikan diri sambil membawa koper dan mendorong sepedanya menjauhi medan pertempuran. Pertempuran sengit terjadi. Serdadu Jepang kewalahan dan berlarian memasuki hutan belantara. Suasana yang semula bising mendadak sunyi dan mencekam. Hanya suara desingan peluru yang dimuntahkan dari laras senapan memecah kesunyian. Malam, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Malam begitu mencekam. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan kawan-kawan nampak berpikir keras apa yang harus segera mereka perbuat. Sementara di luar sana sisa-sisa serdadu Jepang masih berkeliaran dan mengancam. Malam ini mereka berada di rumah kediaman Laksamana Meda, salah seorang perwira tinggi Kekaisaran Jepang. Para serdadu Jepang berkeliaran dan terus berjaga. Tentara rakyat pun juga berjaga agar menjauh, menghindari bentrok fisik di antara mereka. Waktu kita tidak banyak dan sangat sempit. Apa yang harus kita lakukan sekarang penting sekali untuk masa depan bangsa dan negara kita. Benar, Bu. Dalam kondisi seperti ini, kita harus berpikir jernih, cepat dan tepat. Saya mengerti kegelisahan kalian semua. Jangan kira saya diam. Saya pun sedang berpikir mencari cara dan strategi terbaik buat bangsa kita. Jangan terlalu lama dipikir, Bung. Waktu kita sudah lebih dari 48 jam. Jika ini terlewati, hilang kesempatan kita. Barangkali Kiai ada ide dan masukan. Kita serahkan saja semua persoalan kepada Allah. Karena setiap persoalan sudah dipasangkan dengan solusinya. Kiai benar, namun demikian kita harus bergerak cepat. Jika demikian, ada yang harus kita kerjakan. Menyusun strategi persiapan kemerdekaan. Mumpung Jepang sedang tidak berdaya. Di bom atom kota Hiroshima dan Nagasaki adalah pintu keluar kita untuk meraih kemerdekaan. Soekarno terus melangsung masuk, dihalangi oleh tentara rakyat karena situasi sangat berbahaya. Ayo kita masuk! Ayo masuk, Soekarno! Ayo! Biarkan kami masuk, atau pertumpahan darah di antara kita. Sabar, Bu. Ini bukan saatnya kita bertengkar dan saling menyakiti. Kita satu bangsa. Sabar, saudara. Kami tahu waktu kita sangat sempit. Namun, masuk dengan kepala dingin lebih baik daripada membawa kemarahan. Benar juga. Tapi kami tidak mau kalian sepelekan. Biarkan kami masuk. Bagaimana ini, Komandan? Percayakan pada kami. Kami tidak akan membuat keributan dan melukai siapapun. Kami pegang kata-kata kalian. Kalian melakukan tindakan brutal, tidak segan-segan kami pun menghabisi kalian. Sabar, Bung. Jangan bikin situasi makin panas. Benar. Nanti kita yang pergi sendiri. Biarkan kami masuk. Itu lebih baik daripada bertengkar dan memicu kecurigaan serdadu Jepang. Silakan, Bu. Silakan masuk. Tapi ingat, jangan membuat kegaduhan. Percayakan pada kami. Kami, orang terpelajar, lebih mengikuti kata hati daripada kata hati. Ayo, masuk semua. Ayo, cepat masuk. Jangan halangi kami. Ayo kita masuk. Soekarno
berusaha menerobos dan akhirnya dicegat saudara Jepang. Disinilah terjadi keributan. Merdeka! Dengar kalian semua yang kami hormati. Kita tidak butuh basa-basi. Keadaan Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu adalah kunci masuk buat kita meraih kemerdekaan. Benar, Bu. Kami pun di sini sedang merundingkan hal itu. Tak perlu perundingan yang hanya mengulur-ulur waktu. Apakah kalian percaya dengan janji-janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan? Nonsen! Mereka bangsa pembohong. Mana buktinya? Jepang sahabat Asia. Tai kucing! Sabar, Bu. Tahan emosimu. Jangan bicara kasar. Kita bangsa Timur yang punya etika dan tata krama. Lalu bagaimana pendapatmu, Bu? Kami ingin dengar. Kalian boleh tidak percaya kepadaku. Kalian boleh curiga jika aku masih terbius oleh janji-janji Jepang. Tapi tidak, kukatakan tidak. Kami pun di sini sedang berpikir dan mencari cara bagaimana secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jangan banyak basa-basi dan orasi, Bu. Kami semua tahu Bung Karno seorang orator ulung. Kami tidak tahu apa yang terbesit dalam hati dan kepala Bung. Benar, bahasa dan kata-kata bisa saja dusta. Siapa yang harus kita percaya? Kata-kata Bung atau janji manis Kaisar Hirohito yang akan memberikan hadiah kemerdekaan bangsa kita? Sabar, Bung. Jaga nada bicaramu. Kalian sedang berbicara dengan siapa? Bung Karno, orang yang sangat kita hormati. Sebaiknya kita dinginkan kepala, sejukkan hati dan pikiran yang jernih. Apa kalian masih yakin dan percaya dengan kesetiaan Bung Karno? Sekarang bawa aku ke sudut jendela itu. Keluarkan belatimu, potong leherku. Jika kalian masih sangsi dengan kesetiaanku kepada negeri ini, lakukan. Tahan. Jangan lakukan. Kami memahami apa yang kalian inginkan, yaitu kemerdekaan. Bung Karno, ikut kami sekarang juga. Jangan banyak tanya. Ini perintah. Dan akhirnya Soekarno CS berhasil membawa Soekarno dengan paksa keluar ruangan. Yang lain tidak mampu menahannya. Tentara rakyat segera mengawal, menjauhi kediaman Laksamana Medan menuju Rengas Dengklok. Tentara rakyat segera membuntuti rombongan Soekarno yang menculik Soekarno. Dan kemudian serdadu Jepang berusaha mengejar namun kehilangan jejak. Esok harinya, Jumat 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi, proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita sudah